Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya semua? Oke, alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin dulu untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadirannya ya. Alif Akbar, Akil Fadurrahman, Bintang Daswa, Anun, Sebelum kita mulai, saya minta kalian persiapkan dulu peralatan yang sudah saya infokan di grup. Oke, silakan disiapkan peralatannya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau bertanya dulu, apakah dari kalian ada yang ingin menanyakan materi kita yang sebelumnya, yaitu mendesain rangkaian kontrol dengan komponen elektronika? Oke, Alif, silakan. Ini bertanya Pak mengenai materi kemarin, yaitu perbedaan dari normal disjungtif dan konjungtif dalam mencari persamaan fungsinya Pak. Itu perbedaannya apa Pak? Oke, apa perbedaan metode normal disjungtif dan konjungtif dalam membuat persamaan fungsi? Sebelum saya jawab, ada nggak yang ingin menjawab dulu pertanyaan dari Alif? Saya Pak. Kalau normal disjungtif, outputnya itu 1. Selanjutnya kalau normal konjungtif, outputnya itu 0. Lalu kalau kita melihat input persamaan logika dari normal disjungtif itu logika N. Sedangkan input persamaan logika konjungtif itu adalah OR. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, tepat sekali ya jawabannya dari Hilmi. Jadi perbedaan dari normal disjungtif dan konjungtif untuk membuat persamaan fungsi sudah disampaikan oleh Hilmi, bahwa kalau disjungtif, yang pertama perbedaannya adalah disjungtif itu output yang dibuat persamaan fungsinya adalah yang jadi judul materi kita hari ini adalah realisasi rangkaian logika dengan kontak listrik ya. Baik, realisasi rangkaian logika dengan kontak listrik. Kemudian, adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama, peserta didik dapat mengimplementasikan rangkaian kontrol logika menggunakan komponen elektromekanikal atau relay. Ya, jadi komponen utama kita nanti itu salah satunya adalah relay. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat memodifikasi ya rangkaian kontrol logika menggunakan komponen elektromekanikal. Baik, coba kalian lihat gambar di depan, ya. Di sini ada satu permasalahan. Bisa nggak kita membuat suatu prinsip logika, tapi bukan menggunakan komponen IC gitu. Jadi kita membuat, misalkan kita membuat komponennya, misalkan kita punya 2 tombol. Lalu kita punya 1 buah lampu dan kita pasang di panel, yang dimana kita menginginkan kedua tombol tersebut dan 1 lampu tersebut itu bekerja dengan logika N. Nah, kalau menggunakan IC kan kita menggunakan IC seri berapa?
7408 ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di panel kita kan nggak menggunakan IC. Nah, tapi kita menginginkan logika atau cara kerjanya adalah cara kerja N misalkan. Nah, itu kira-kira bisa nggak kita buat seperti itu? Oke, Akil silakan. Kalau menurut saya Pak, kan kalau misalnya di rangkaian elektronika untuk membentuk gerbang N kan harus menggunakan IC versi 08 kan Pak. Nah, kalau misalnya di rangkaian kontrol listrik, saya pikir kita bisa hanya dengan menggunakan 2 buah tombol. 2 buah tombol itu diserikan, dirangkai seri dengan outputnya, dengan lampu atau apapun itu. Jadi kalau misalnya seri kan, kalau misalnya A saja yang ditekan, B kan akan memutus. Di sini kondisinya tombol adalah normally open. Nah, kalau misalnya B saja yang ditekan, kan 24-nya belum masuk dari A. Gitu Pak. Jadi harus keduanya ditekan. Jadi yang mana ini ada membentuk gerbang N. Ketika A bernilai 1 dan B bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 1. Gitu Pak menurut saya. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Silakan kasih tepuk tangan dulu untuk Akil. Oke, jadi kesimpulannya adalah bisa dengan cara membuat seri input dari rangkaian tersebut ya. Jadi inputnya kita buat seri, maka itu akan sama fungsi dengan fungsi logika N. Baik, kemudian bagaimana kalau logika OR misalkan? Nah, itu caranya seperti apa? Pak, saya mau menjawab Pak. Oke, silakan Natalia. Jadi menurut saya jika kita ingin membuat dalam rangkaian listrik itu menjadi logika OR, itu menurut saya inputnya harus diparalelkan. Jadi sehingga kita ketika salah satu inputnya misalnya S1 bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Oke, bagus ya jawabannya Natalia. Jadi pada rangkaian listrik, jika kita menginginkan fungsinya sama dengan fungsi logika OR, maka Oke, baik. Sekarang saya akan membagikan LKPD yang sudah saya share di grup. Coba kalian cek dulu, sudah masuk atau belum? Sudah? Oke, kalau sudah masuk silakan kalian buka LKPD-nya. Kemudian setelah itu saya mau kalian duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi masih dengan kelompok yang lama. Jadi sekarang silakan kalian susun mejanya 44. Oke, sekarang. Ini sampai nomor 3 nih, Lep. Soalnya sekarang ini di sini ada gambar kayak silinder sama tempat untuk buat naruh balok gitu. Kelihatannya sih kayak buat naruh balok. Coba kita baca soalnya. Tumpukan kayu didorong keluar satu persatu dari tempatnya ke alat menjepit oleh sebuah silinder. Dengan menekan salah satu tombol tekan S1 atau pedal kaki dan benda ada di tempat, maka satu akan terdorong keluar dari tempat papan. Tombol dilepas, alat mendorong kembali ke posisi semula. Oh, jadi di sini ada kata-kata atau sama dan ya. Ya. Dan di sini dengan menekan salah satu tombol, berarti kan di sini kan kalau misalnya dengan menekan salah satu tombol, otomatis kan tombol itu bisa ada lebih dari 2 kan? Iya. Jadi kalau di kesimpulan sih pedal kaki sama satu tombol ini. Ya, ini sih logika OR sih. Iya, S1 sama S2 atau kan OR. Jadi kalau S1 sampai S2
2 ditekan Salah satu berarti. Dan benda di tempat. Berarti sensor kayunya dia harus menghitung kalau misalnya kayu itu ada di tepat di tempat itu. Nah ini dia nih, gimana permasalahannya ini ya? Apa yang tanya Bapak aja? Coba tanya Bapak. Bapak izin bertanya. Jadi kan tadi kan kami udah nyari dari tabel kebenarannya udah disederhanain juga kan Pak. Udah dicari itunya, ini udah paling sederhana. Terus dari simulasikan di sini tapi nggak sesuai sama ininya. Ada dua, Pak. Ada dua yang nggak Ada sesuai. berapa yang nggak cocok? Ada. Oke, ada dua ya. Iya, Pak. Ini seharusnya kalau membuat persamaan fungsinya nggak ada yang salah, harusnya nggak ada masalah. Oke, coba saya cek dulu. Ini A not BC, ABC, B not. Oke, ini sudah benar persamaan fungsinya ya. Iya Pak. Nah, berarti jangan-jangan dari persamaan fungsi ke rangkaian dengan kontak listriknya. Oke, coba. Ini A ini kan S1 kan? Iya, Satu. Pak. Oke, dia diwakili oleh K1. nilai K1. Berarti K1 NO. Kemudian ini B not. B not. Berarti harusnya K2. K2. K2 not ya. Ya, Iya. C. Seri ya. Seri. Seri. Habis itu di N-kan lagi dengan C. C. C itu K3, K3. NO. N-nya NO. Oke. Sampai sini benar. Benar. Habis itu diorkan, berarti di paralel. Diparalelkan. Oke, Paralel. ambil lagi dari sini. Berarti ini A ini apa? ANO K1. K1. Nah, loh, ini kok NC? Ayo. Salah Pak. Aduh. Berarti di sini. Berarti dari situ yang Ini berarti apa? NO. NO ini. NO. Jadi kalian sudah selesai ya prakteknya? Oke. Nah, sekarang kalau sudah selesai prakteknya, maka yang kalian lakukan adalah presentasi ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian dan juga hasil praktikum kalian kepada kelompok yang lain. Oke. Dan juga saya minta selain itu juga mempersiapkan laporan ya yang ada di LKPD kalian. Bisa kalian pahami? Oke. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nih, pertama 000, 0. Nah, terus 001. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 itu 0 1 1 0 itu 0 1 0 1. Nah, lampu akan hidup, lalu 1 1 0 tidak, lalu 1 1 1 lampu akan hidup. Seperti ini. Nah, itu untuk rangkaian kontrol di flat shape. Nah, teman saya di sebelah saya akan menjelaskan rangkaian kontrolnya di panel yang langsung. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaian kontrol yang ada di panel. Oke. Baik ya. Jadi dari kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Jadi saya tawarkan kepada kelompok yang lain apakah ada yang perlu dikoreksi atau ini memang sudah benar 100%. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat. Saya Pak.
Oke, silakan. Jadi menurut saya Pak, rangkaian yang di depan ini udah benar Pak. Namun masih bisa disederhanakan lagi Pak, menjadi rangkaian paling sederhana. Kalau gitu kamu silakan aja ke depan langsung merevisi rangkaian dari buku Pak. Jadi tadi kan di tabel kebenaran tuh jika tombol S1 dan sensor S3 aktif maka si outputnya nyala Pak. Jadi S1 dan S3, oke, lampunya menyala. Dan di tabel kebenaran juga tadi jika semua aktif S1, S2 dan S3 aktif maka si outputnya menyala. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya minta satu orang, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari kegiatan diskusi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Henry, silakan. Menurut saya Pak, rupanya ini berhubungan dengan materi kita sebelumnya Pak, kayak penyadaran aljabar boolean, terus ada rangkaian logika juga, terus ada mencari persamaan dengan metode normal disjungtif dan konjungtif. Nah, Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Henry. Oke ya, jadi kesimpulan yang disampaikan Henry untuk pembelajaran hari ini itu sudah tepat ya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu realisasi rangkaian logika menggunakan kontak listrik. Yang perlu kalian ingat adalah yang pertama, jika logikanya yang digunakan adalah logika N ya. Oke, baik. Jadi untuk hari ini cukup sekian ya. Apakah ada yang masih ingin kalian tanyakan dari pembelajaran hari ini? Oke, berarti sudah jelas ya. Kemudian saya harap kalian mengerjakan latihan soal yang ada pada LKPD ya. Kemudian minggu depan kalian kumpul di meja saya. Kemudian untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana merealisasikan rangkaian logika menggunakan komponen pneumatik. Ya, bisa dipahami? Mungkin itu saja. Silakan disiapkan ketua kelas. Ku harap kau mengerti mengapa ku tak pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti mengapa ku tak ada di sisi. Waktuku muda, tak semua mudah. Bila ku tua, ku harap aku bertua. Punya wanita yang baik di rumah, yang bisa bersatu kala kita berdua. Bukan pelukis tapi hari ku warnai. Tak perlu barcode walau ingin dihargai. Memang hartaku tiada berlebih, tapi ibu bilang usaha tanpa letih. Walau hidupmu tak seindah mereka, jangan masinis macam supir kereta. Cari harta jangan lupa kebaikan, bagaikan cek kewajiban harus ditunaikan.